ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ya mas sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis Nabi SAW yang kita pelajari ini semua atas dasar bahwa kita telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, maka perkataan itu tidaklah berjalan begitu saja tanpa ada konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Namun persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atu fima amara, kita mentaati apa yang beliau perintah, tasdiquhu fima akhbara, kita juga membenarkan apa yang beliau habarkan serta menjauhi apa yang beliau larang, dan juga wala yu'badullah illa bima syara', dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Tentu itu semua kita tidak bisa menjalankan perintah apa yang beliau perintahkan kalau kita tidak mempelajari hadis-hadis beliau. Kita pun gak akan tahu mana larangan kalau kita tidak mentelaah hadis-hadis beliau. Kita pun gak tahu kabar-kabar apa yang beliau kabarkan kalau gak pernah membaca hadis-hadis beliau. Dan kita gak mungkin bisa beribadah dengan tuntunan beliau kalau kita tidak mempelajari hadis-hadis beliau. Karena itu ini tentu pelajaran yang sangat mulia, karena kita mempelajari daripada sumber pendalilan dari Islam adalah as-sunnah, al-kitabullah dan as-sunnah. Karena itu kita bersyukur tatkala kita diberi oleh Allah waktu, kesempatan ya untuk bisa belajar bersama di rumah Allah yang mulia ini, maka kita syukuri kenikmatan ini. Semoga ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat di kita semua, ilmu manfaat di dunia, di alam kubur nanti, dan kelak di yaumul kiamah. Kita masuk hadis 63 ya kalau nggak salah ya, 63. Sekarang 64 sebenarnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jara'ain fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baban, rawahu Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Aisyah berkata kepada suaminya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya memiliki dua tetangga. Kepada di antara salah satu di antara kepada siapakah ya aku harus memberikan hadiah kepadanya? Ada dua tetangga itu, siapa yang berhak untuk aku beri hadiah di antara salah satu dua tetangga saya? Mungkin hadiahnya cuma satu, kalau hadiahnya dua tidak masalah, dikasih semua ya. Ini yang jadi soal, hadiahnya cuma satu, padahal Aisyah punya dua tetangga. Beliau bingung kepada siapa ini yang lebih layak untuk aku beri hadiah ini. Beliau bertanya kepada Nabi. Ya, di sini sudah jelas ibu bapak ya, sisi pendalilan bagaimana Islam itu mengajari kita berbuat baik dengan tetangga. Ya, yang kedua, istri Rasulullah juga bermuamalah dengan yang lainnya, ya, bermuamalah dengan tetangganya, bukan eksklusif, bukan tertutup, ya, tapi juga beliau bermuamalah dengan tetangganya. Nyatanya beliau ingin berikan hadiah kepada tetangganya. Akan adalah jika seorang istri juga boleh bermuamalah dengan tetangganya, tentu dengan muamalah yang baik, ya, tidak melampaui batas-batas syariat, tapi kita tetap bermuamalah kepada manusia, ya, sebab Nabi kita berkata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, hendaklah kau berinteraksi dengan semua manusia dengan akhlak yang baik, ya, khuluqul hasan, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi juga bersabda wa asin ila jarika takun mu'minan, berbuat baiklah kau kepada tetangga-tetanggamu, kau akan jadi orang mukmin yang sejati. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain tentang anjuran kita berbuat baik dengan tetangga. Nah, kata Aisyah, siapakah yang berhak untuk aku beri hadiah di antara keduanya? Qala, Nabi berkata, ila aqrabihima minki baban, maka hendaklah yang engkau beri adalah orang yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Nah, kalau punya satu bungkusan ya,
maka kita lihat yang berat diberi apa? Yang paling dekat dengan pintu rumah. Maksudnya pintu rumah yang depan ya, bukan pintu rumah belakang. Pintu rumah yang depan. Nah, kalau punya tetangga ya mana yang paling dekat, itulah yang berhak untuk kita beri hadiah kalau hadiahnya cuma satu tadi. Tapi kalau hadiahnya banyak nggak masalah, kasih semua. Ini fikihnya ya, maka diberikan yang depan. Nah, begitu pula dalam muamalah harian ya, kalau kita sedang kumpul-kumpul sama teman ya, kita makan gitu, kemudian kita mau ngasih makanan yang kita bawa misalkan, maka disunahkan memberi yang paling dekat dengan kita, terkhusus di bagian sebelah kanannya ya, sebelah kanannya. Itu yang dilakukan Nabi. Nah, jadi Nabi itu kalau beliau bawa makanan atau sedang apa dengan para sahabatnya, kalau beliau ingin memberi pasti yang diberi di sebelah kanannya. Makanya Abdullah bin Abbas itu cerdas ya, masih kecil tapi sudah cerdas. Kalau ada sesuatu pasti beliau selalu mendekat di sebelah kanannya Nabi ya, biar nanti kalau Nabi memberi sesuatu pasti yang diberi yang sebelah kanannya, karena itu kesukaan Nabi ya. Aisyah berkata bahwa Rasulullah itu yuhibbu tayammun bi ta'anulihi wa talarujulihi wa fi sya'ni kullihi. Kata Aisyah, Rasulullah itu mencintai yang berkanan-kanan, yuhibbu tayammun, mencintai berkanan-kanan. Pada bersendalnya, beliau kalau bersendal pakai kanan dulu. Pada tarojul itu sisiran, kalau sisiran arah kanan dulu. Dan dalam segala sesuatunya beliau selalu mendahulukan yang kanan-kanan, kecuali kalau masuk WC dan menyingkirkan kotoran, beliau selalu dengan kaki kiri dan tangan kiri. Kalau kotoran maka ambilin tangan kiri ya. Kalau makanan ambil yang baik tangan kanan. Nah, kalau masuk WC kaki kiri. Semua yang baik-baik selalu beliau mengawali dengan yang kanan-kanan. Termasuk memberi makanan, dia selalu beri sebelah kanannya ya. Salaman, misalkan antum datang di majelis sudah pada duduk pada berkelompok-kelompok ya, jangan duduk, maka kalau ngajak salaman ke arah kanan jenengan, menganan ya, menganan. Ini semua adalah sunnah-sunnah yang sudah banyak dilupakan, bahkan sudah banyak orang banyak tidak tahu ya. Padahal di situ ada sunnah-sunnah, yaitu yuhibbu tayammun, mencintai yang kanan-kanan. Ya, jelas. Ini fikihnya adalah apa? Bermuamalah dengan tetangga dengan baik. Jadi itu sangat penting ya. Islam sangat menghargai tetangga. Makanya Nabi katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia berkata yang baik, atau dia barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia muliakan tetangganya ya. Nah, saya kira nggak perlu kita perpanjang, sudah jelas pembahasannya. Selanjutnya hadis ke-65 an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, rawahu Bukhari. Nabi kita mengatakan la salata. Ini lamnya namanya lam nafsul jins ya. Lam nafsul jinsin menafikan semua jenis. Maka di situ la salata maknanya tidak ada salat apapun yang wajib ataupun yang sunnah liman lam yaqra, teruntuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jelas ini, sangat sorry ya, pendalilan di sini Nabi katakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat apapun yang wajib atau yang sunnah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini berarti sisi pendalilannya, istidlalnya adalah ketika seorang salat ya, baik imamnya bacanya dengan keras, sholat maghrib seperti tadi, atau sholat isya nanti dan sholat subuh, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Paham ya? Dasarnya ini ya, dasarnya adalah ini ya, bacaannya bacaan Al-Fatihah makmum tetap membaca ya, ya, walaupun imam membaca jahar ya. Sebab di sana ada pendapat lain, kalau sholatnya sholat yang jahriyah, sholat isya atau sholat subuh atau sholat maghrib, maka ketika imam membaca Al-Fatihah dengan keras, maka makmum diam dan tidak usah membaca, karena bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Dia baru baca Al-Fatihah ketika di rakaat ketiga atau keempat, ketika imam tidak membaca dengan jahar. Itu sebagian pendapat. Artinya ini ada khilaf ya. Khilaf yang ma'ruf, yang sangat banyak, sangat jelas. Artinya tidak boleh kita saling mencaci dan memaki antara pendapat satu yang lainnya, karena memang ada tempat untuk khilaf. Ada tempat untuk khilaf. Mereka semua punya dalil dan punya sudut pandang yang berbeda. Ya, tinggal kita kalau menghadapi khilaf, kita pelajari dalil-dalil yang ada, kemudian kita mengambil apa yang paling rajih dan paling dekat dengan sunnah, itu yang kita pegangi
dengan ilmu tadi, itu lebih selamat. Oh, saya lebih kuat pendapat ini sebab jelas hadisnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat apapun yang wajib wa sunnah ya, orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di situ berarti bagi ini orang yang berpendapat ini bahwa hukum membaca Al-Fatihah adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Baik salat jahriyah atau salat sirriyah, dia sebagai makmum harus membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Ya, tidak usah kita berpegang-pegang ribut-ribut ya, semua punya pendapat yang terserah jenengan, yang jenengan pakai pendapat yang mana tadi, tapi saya sarankan adalah dipelajari masing-masing dalil, keduanya kemudian kita beramal dengan ilmu, itu yang lebih mulia. Itu yang lebih mulia, jangan dengan taklid tapi dengan ilmu. Sebab Allah menghargai hamba-hamba yang beribadah dengan ilmu ya. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berhenti pada satu urusan yang kau tidak memiliki dasar ilmunya. Itu ya, ada khilaf. Nah. Hadis selanjutnya 66 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu rawahul Muslim. Nabi kita mengatakan semua muslim ya dari muslim yang lainnya adalah haram darahnya. Yang enggak boleh menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Enggak boleh pula kehormatannya, enggak boleh kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Yang darahnya enggak boleh ditumpahkan, dibunuh, enggak boleh dilukai sehingga keluar darahnya. Kehormatannya juga enggak boleh menghancurkan kehormatan saudara kita ya. Menggibah, namimah, menjelek-jelekan, menuduh tanpa bukti, maka ini semua kehormatan yang harus dijaga oleh seorang muslim. Karena itu ketika ada orang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan keji, dengan tuduhan yang zina misalkan, maka dia nggak bisa mendatangkan buktinya, maka orang itu dicambuk 80 kali dan persaksiannya tidak diterima sampai kita meninggal, sepanjang hidupnya nggak lagi diterima persaksiannya. Orang yang menuduh saudaranya dengan tuduhan keji dan dia nggak bisa mendatangkan bukti. Sebab apa? Dia telah menjatuhkan kehormatan saudaranya, menuduh orang berzina padahal nggak ada bukti yang dia bawakan. Ini telah menghancurkan harga diri seorang muslim, tentu itu berat harganya, maka dia dicambuk 80 kali dan kemudian tidak diterima lagi persaksiannya sepanjang hidupnya. Dia telah menjatuhkan harga diri seorang muslim. Maka seorang mukmin punya harga diri. Ya, nggak boleh. Kecuali saudaraku, kecuali kalau dalam salah satu kasus kita boleh. Contoh begini, seorang istri menemui seorang ustadz yang dianggap dia bisa memberikan jalan keluar. Wah ustadz, suami saya ini bakhil misalkan gitu ya. Bakhilnya luar biasa ustadz. Kalau memberi uang belanja itu selalu kurang ustadz. Ya, bolehkah saya mengambil harta suami saya tanpa izin untuk menempel kekurangan saya? Ini kan dia jelaskan aib suaminya kan, ya, aib suaminya kan. Asalnya kan nggak boleh, asalnya. Nah, tapi karena ini cari fatwa, si ibu ini cari ilmu bagaimana jalan keluarnya. Kalau saya menghadapi suami seperti ini, kalau minta nggak dikasih, mengbahil. Ya. Tapi kalau saya mencuri juga nggak boleh secara syariat lah. Tapi dalam kondisi seperti, boleh nggak saya mencuri? Ya, dia butuh ilmu kan? Dia butuh ilmu. Nah, untuk dia bisa mendapatkan jawaban, dia harus terangkan kasusnya kan. Nah, kasusnya apa? Ya, dia jelaskan aib suaminya. Ah, seperti ini tidak masalah. Tidak masalah. Sebab dia menyebutkan aib untuk dalam masalah cari fatwa, cari ilmu. Beda kalau si ibu-ibu ini cerita sama semua orang yang tidak bisa diharapkan solusinya. Nah, ini nggak boleh. Semua orang diketemu, bu, wah bojoku udel tenan, klon blonjo kurang terus. Nah, semua dibilang ini nggak boleh. Isi ibu ini nggak punya ilmu, ya, malah colongan kabeh wae rapopo, malah ngono. Nah, gimana nih? Oh, dia nggak punya ilmu. Ya, makanya dia hanya boleh datang kepada orang yang bisa diharapkan berikan solusi jawaban dari kasus tadi, maka tidak masalah. Contoh kedua, begini. Misalkan ada seorang nemu saya, Pak, Ustadz, saya diajak kerjasama sama si Fulan itu, namanya Fulan gitu misalkan. Ustadz kenal nggak? Kenal. Dia mau kerjasama saya dalam suatu bisnis sesuatunya. Saya ngerti orang ini orangnya nggak amanah. Sudah banyak kasus orang ini menipu saudara-saudaranya.
Setiap dia kerjasama selalu mendolimi, ya, berakhir dengan kasus-kasus yang tidak baik. Ya. Saya ngerti privasi orang ini yang buruk. Dalam kondisi seperti ini saya harus jelaskan, oh jangan. Kenapa Ustaz? Pokoknya jangan, orang itu tidak baik, kurang amanah. Ya, sudah bukan 1, 2 kali, 3 kali. Dia sudah banyak kasus, banyak orang didolimi ketika kerjasama sama dia yang nggak beres dalam keuangan. Saya sebutkan aib dia kan. Tapi dalam kondisi seperti ini saya nggak dosa, bahkan saya berdosa kalau saya nggak jelaskan. Kalau saya diam saja, ya silahkan. Berarti saya menjerumuskan orang ini dalam kebinasaan. Ini nggak boleh, namanya khidlan. Rasulullah mengatakan, la yahdiluhu. Ya, seorang muslim nggak boleh saling mengkhidlan. Khidlan tahu? Membiarkan. Itu namanya khidlan. La yahdiluhu. Tidak boleh seorang muslim mengkhidlan saudara yang lainnya. Contoh khidlan itu begini. Jangan sedang misalkan duduk di satu majelis, ya. Ada 2 orang ini misalkan, gibahi saya misalkan. Oh, Abu Adib itu orangnya begini-begini, gibah yang buruk-buruk semua. Ya. Jenengan ada di situ dan jenengan kenal saya dengan banget. Oh, ini semua dusta, tuduh keji semua, nggak benar semua. Dan dia kenal saya, orang ini yang ketiga tadi. Dan dia membiarkan saja, nggak klarifikasi. Ya. Dia biarkan saja orang ini menghabisi saya, padahal dia ngerti ini semua nggak benar, dusta semua. Namanya orang ini khidlal, membiarkan saudaranya dihancurkan orang lain. Mestinya dia klarifikasi, Pak Afwan, apa yang antum maksud Abu Adib itu orang pasar lecet itu? Iya, oh itu tidak benar semua. Saya kenal dekat sama dia, misalkan contoh ya. Orangnya itu nggak begitu, nggak seperti yang Bapak tuduhkan. Nah, itu baru benar. Tapi kalau jenengan biarkan pada itu nggak benar semua, berarti jenengan kena dalil la yahdiluhu. Jangan membuat khidlal, jangan menkhidlal saudara kalian, membiarkan saudara kalian dalam keadaan celaka. Kau ada di situ, kau biarkan saja, nggak boleh. Klarifikasi, jelaskan, afwan, gitu. Ya tadi, kalau saya biarkan, oh silahkan kerja sama si Fulan. Nah, tunggu, dia akan habis-habisan nanti ditipu oleh si Fulan. Berarti saya telah berkhidlan kepadanya, membiarkan saudara saya jatuh dalam kebinasaan. Ini nggak boleh. Saya harus jelaskan, jangan. Walaupun saya harus menyebutkan aib si dia, sebab ini dibutuhkan, bapak-bapak, dibutuhkan. Maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah, bukan termasuk ghibah, bukan termasuk menghancurkan kehormatan orang lain. Paham ya? Jadi tidak semua ghibah haram, ada ghibah yang diperbolehkan. Contoh, Nabi pernah didatangi seorang wanita. Wanita ini dilamar oleh 2 orang sekaligus, 2 orang laki-laki sekaligus, 2 orang. Nabi sebutkan, kalau si fulan ini, ya, ini orangnya fakir, kau siap nanti punya suami yang fakir, yang melarat gitu, siap? Nah, siap, saya siap. Yang penting saya cinta. Cinta itu tidak bisa cukup dimakani dengan cinta. Wah, cukup dengan cinta. Nah, terlalu banyak lihat sinetron tuh begini. Gak sabar. Kalau kau nggak mau punya suami yang fakir, sangat fakir, ya si fulan. Oh, kalau si fulan yang ini tongkatnya nggak pernah lepas dari tangannya. Disebutkan sifat Nabi, sifatnya. Orang yang kedua ini tongkatnya nggak pernah lepas dari tangannya. Maksudnya ada 2 penafsiran. Tongkatnya nggak lepas dari tangannya itu bisa jadi dia itu orang yang suka safar. Suamimu ini yang kedua ini, kalau kau pilih ini tongkatnya nggak lepas, dia tuh senangannya safar, plesir, shopping, apa lagi, touring, apa lagi, traveling, ya. Kamu siap nggak punya suami yang ditinggal rumah terus, safar terus, khurut 40 hari, ya, apa lagi, keluar terus, dakwah terus, ya, aduh, ujungnya ngetek meteng tuh otak yang kurang jadi meteng dulu si tonggoni, misalkan, suka siap. Nah, Nabi menjelaskan ke aib 2 orang ini. Tadi dalam kondisi seperti ini nggak masalah, sebab dia mau jadi suami dia. Saya terus si fulan ini fakir, siap punya fulan. Kalau kau siap sabar dengan kefakiran, silakan. Ya, nah, ini Nabi kan jelaskan kan aib orang ini. Nah, dalam kondisi seperti itu dibutuhkan, tidak masalah. Tadi ya, ini contoh dalil tadi. Ya, jadi ada ghibah yang diperbolehkan, bahkan mendatangkan maslahah. Boleh. Nah, kehormatan seorang muslim terjaga, kecuali tadi ya, wa malihi, dan hartanya. Maka harta seorang muslim terjaga. Maka harta orang muslim itu nggak boleh diambil kecuali dengan dalil. Paham?
Kita nggak boleh mengambil harta saudara kita kecuali dengan dalil. Kalau ada dalil boleh kita ambil. Apa itu? Contoh zakat. Ada dalil nggak? Ada. Orang sudah zakat, waktunya nisab, hartanya sudah sampai ke nisab 85 gram emas, sudah haul 1 tahun, dimiliki selama 1 tahun, maka dia sudah kena kewajiban zakat. Orang ini sudah kena dalil untuk diambil harta zakatnya. Boleh diambil sebab ada dalil yang menjadikan dia boleh diambil hartanya zakat tadi. Paham ya? Atau orang yang punya utang, jatuh tempo sudah habis. Orang ini punya banyak harta, ya, hartanya banyak, motornya, mobilnya, mungkin begitu, semua banyak barang-barangnya mewah-mewah. Tapi dia nggak mau mengembalikan, rasanya nggak ada uang cash. Maka dalam kondisi seperti itu, boleh si piutang ini mengambil hartanya untuk dijual senilai dengan hutang dia. Dia mengambil paksa harta orang ini. Ya, sebab dia nggak mau mengembalikan, padahal dia punya barang-barang yang harganya mungkin melebihi hutangnya, maka dia boleh ambil barangnya senilai hutangnya tadi, maka dia boleh diambil dengan paksa, sebab dia orang yang berhutang dan sudah jatuh tempo dan dia harus mengembalikan, dan dia nggak mau mengembalikan, maka dia punya dalil untuk mengambil harta, sebab ada dalil yang dia boleh diambil hartanya karena hutang tadi. Nah, selain itu semuanya haram, Pak. Jangan membuat dalil harus bayar setiap bulan 10% dari gaji kalian. Saya tanya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Wahai para kelompok-kelompok kaum muslimin yang mengadakan jamaah-jamaah yang mengambil upeti para anggotanya 10% tiap bulan. Dalilnya mana? Saya tahu. Ada enggak? Allah saja zakat cuma 2,5% setiap tahun, Pak. 2,5% setiap tahun loh. Ya. Ini tiap bulan 10%. Bayangkan. Saya tanya, mana dalilnya mana? Ini namanya memakan harta saudara kita tanpa hak. Kasihan, Pak. Gaji misalkan cuma 2 juta. Anaknya 3 sekolah semua, swasta semua. Istri baru 1, anak baru 3. Gaji cuma 2 juta. Kira-kira cukup nggak kalau zaman sekarang? Ibu-ibu, saya tanya. Kalau ibu punya anak 3 sekolah swasta semua, ya, kemudian gaji suami cuma 2 juta, kira-kira cukup nggak ibu? Saya tanya, cukup nggak? Oh, dicukupi ya. Dipotong 10%. Itu sudah megap-megap ya, dicukup-cukup ke lah, Pak, itu ya. Dicukup-cukup ke ya. Ya, lawoe sekolah sego. Atau sekolah sego itu sekolah karak sekolah sego. Nah, sebab prihatin. Ya, sudah hidup di pepet-pepet ekonominya, makannya anak wis ndoke seminggu pisan ya, Nduk. Nah, makan terus seminggu pisan, hari Jumat tok, hari-hari lainnya lawe iwak tempe karo iwak tahu gitu. Iwak tempe karo iwak tahu gitu. Pokoknya Jumat kita makan telur, alhamdulillah. Yang lainnya, Bu, yang lainnya iwak semua. Wah, iwak apa, Bu? Iwak tahu sama iwak tempe. Ya, gitu. Nah, setiap bulan diambil 10%-nya. 2 juta itu 10%-nya berapa? 2 juta, Pak, Mas. 200.000 diambil, Masya Allah. Aduh. Ini apa ini? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu pakai dalil begini, kalau nggak salah ya. Nabi pernah ketemu sahabat. Sahabat itu pakai cincin dari emas. Nabi langsung mengambilnya, cincin itu. Terus dilempar sama. Sambil Nabi mengatakan, ada di antara kalian yang menyengaja menaruh bara api di tangannya, terus tinggal pergi sama Nabi. Itu difahami karena dia pakai emas tidak dikeluarkan zakatnya, nama dibuang sama Nabi. Jalannya ini bukan dalil zakat ya, tapi bisa dicari ke zakat. Saya heran ini. Ini namanya ya memaksa-maksakan dalil. Yang dalilnya bukan ke situ, dibawa-bawa ke situ. Itu kebiasaan bid'ah dari dulu sampai sekarang. Ahlussunnah itu begini, dikumpulkan dalil, baru keluar pemahaman, makanya mesti selamat. Kalau lebih punya dalil, punya pemahaman dulu, cari dalil. Kalau Ahlussunnah enggak, dikumpulkan dulu istidlalnya, pendalilannya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Oh, kesimpulannya begini. Contoh ya, saya kasih contoh supaya mudah difahami. Aisyah berkata begini, Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang mengatakan Nabi kencing dalam keadaan berdiri, jangan dipercaya. Kata Aisyah ini, siapa yang mengatakan Nabi kencing dalam keadaan berdiri, jangan dipercaya. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dari ucapan ini sangat jelas ya, kalau begitu tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri, ya kan?
Kalau mengambil dari ucapan Aisyah ini tegas mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi kencing dengan berdiri jangan dipercaya. Kenapa? Karena memang Aisyah tiap hari bersama Nabi di rumahnya, Nabi kalau kencing selalu tidak pernah berdiri dengan jongkok misalkan. Tetapi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Nabi safar, yang ini Aisyah kadang luput. Hudzaifah meriwayatkan dari riwayat Bukhari, Hudzaifah berkata, ya, karena Rasulullah SAW, ya, adalah Rasulullah SAW qama qaidan bala qaidan fi subatatil qaum. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah kencing dalam kondisi berdiri di tempat sampah suatu kaum. Riwayatnya Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, Ahlussunnah temukan semua. Loh, ini loh hadisnya. Aisyah mengatakan bahwa siapa yang Nabi kata kencing berdiri jangan dipercaya. Hudzaifah meriwayatkan Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri di tempat sampah suatu kaum. Kalau begitu ditemukan, keluarlah pemahaman kalau begitu kencing paling afdal adalah dengan jongkok, ya. Tapi tidak dilarang kencing dalam kondisi berdiri karena Nabi pernah kencing dalam kondisi berdiri. Tapi seringnya Nabi kalau kencing dia jongkok. Itu pemahamannya ketika sudah ketemu dua hadis. Tapi kalau satu-satu rusak nanti, oh ini haram, ini jalannya, ini nggak boleh, ini boleh, repot. Nah, itu lebih bid'ah. Kalau Ahlussunnah dipelajari semua, dikumpulkan, barulah keluar pemahaman. Makanya nggak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya, makanya para ulama kita itu alhamdulillah, ya, mereka mengumpulkan dalil-dalil itu, alhamdulillah. Jadi kita tinggal enak saja, kita tinggal ngelek mateng saja, ya, tidak usah banyak berpikir, ya. Nah, itu cara memahami dalil. Bukan seperti tadi ayat-ayat yang mestinya bukan untuk itu dipakai dalil untuk itu, kan ini aneh, ya. Ini namanya memaksakan dalil yang semestinya itu bukan dalil, ya. Atau memahami dalil dengan pemahaman yang keliru, itu juga bisa menjadikan perpecahan juga, ya. Kita lanjut. Hadis ke-67. An Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yukhramul rifqu yukhramul khair kulluh. Rawahu Muslimun. Nabi kita mengatakan, ya, kata Jarir, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang diharamkan ar-rifqu, sifat lemah lembut, maka diharamkan kebaikan semuanya. Hati-hati, ya. Bahwa lemah lembut itu menghiasi dalam segala kebaikan, ya. Lemah lembut itu bukan orangnya lemah, ya. Bukan orangnya kemudian lemah, bukan, ya. Itu sifat yang sangat indah yang Rasulullah mengatakan, innallaha rafiqul yuhibbur rifqa, innar rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa la yunza'un min syai'in ila sana. Sungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah mencintai kelemah lembutan. Tidaklah suatu urusan, kalau ada pada urusan itu sifat lemah lembut, maka akan jadi indahlah urusan tersebut. Dan apabila satu urusan atau perkara atau masalah yang padanya tidak ada lemah lembut, yang adalah kekerasan, kekasaran, arogan dan lain-lainnya, maka yang muncul adalah kejelekan belaka, ya. Maka lemah lembut itu dikedepankan, apalagi dalam perkara-perkara besar, dalam masalah dakwah. Wah, itu sangat penting ini, ya. Dibutuhkan sikap seperti ini, ya. Rasulullah diturunkan ayat untuk Nabi, kata Allah apa? Fa bima rahmatin minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidan qalbi lan fadu min khalik. Ya Muhammad, karena rahmat Allah kau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kau kasar dan keras hatimu, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Allah katakan apa? Fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Karena rahmat Allah kau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kau kasar dakwahmu, keras hatimu dalam mendakwakan Islam, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Makanya ketika Nabi mengutus dai-nya Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke negeri Yaman, sebelum keduanya berangkat, Nabi kasih wejangan, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira. Yassira, beri kemudahan, ya. Islam itu agama mudah. Wala tu'assira, jangan bikin sulit. Basyira, beri kabar-kabar gembira dengan ampunan dan tobat-tobat mereka. Wala tunafira, jangan membuat mereka lari dari agama. Ini dai-nya sebelum berdakwah dikasih wejangan, yassira, beri kemudahan. Islam agama mudah. Basyira, beri kabar-kabar gembira, jangan bikin sulit, dan jangan kau membuat orang lari dari agama, ya. Ini penting diperhatikan, terkhusus dalam berdakwah kita harus mengedepankan sikap ini, ya. Kata para ulama kita, al-haq itu Bapak Ibu tidak mudah diterima. Kebenaran itu tidak mudah diterima, berat. Ya, maka jangan kau tambah, jangan kita tambah dengan cara menyampaikan al-haq itu dengan cara yang berat juga. Ya, paham, ya? Kebenaran itu tidak mudah diterima loh, Pak.
Kita sampaikan kebenaran dengan cara lemah lembut saja, belum tentu orang bisa menerima kan? Belum tentu bisa menerima. Maka jangan ditambah, sudah berat diterima kebenaran, ditambah cara menyampaikan kita arogan lagi, lebih lari dari orang, dari agama kan? Kita sampaikan dengan cara yang baik saja, belum tentu menerima. Belum tentu. Silahkan saja kalau nggak percaya. Ya, silakan. Dalam bagian warisan misalkan, ibu yang saya hormati, ibu kan sudah ngaji sudah. Perlu diketahui kalau warisan bagian perempuan cuma separohnya daripada bagian laki-laki. Kita sampaikan dengan lemah lembut, nggak bisa pak. Kita harus bagi adil, misalnya begitu. Padahal itu salah kan ya. Tapi begitulah, kita sampaikan kebenaran dengan cara yang lemah lembut saja, belum tentu orang bisa nerima. Apalagi ditambah dengan cara kita yang arogan dan kasar, tambah lari nanti. Ya, tambah lari. Ya, ini lemah lembut sangat dibutuhkan. Karena itu Rasulullah bersabda, yahrumu 'alan nar ala kulli hayyinin layinin sahl wa qaribi minan nas. Haram neraka menelan 4 orang ini. Haram neraka menyentuh dagingnya 4 orang ini. Pertama, hayyin, orang yang hayyin itu namanya hayyin itu tawadu, ya. Haunan mana? Haunan hayyin, orang yang berjiwa tawadu. Tawadu itu menerima kebenaran dan tidak suka meremehkan manusia. Orang biasa menerjemahkan dengan rendah hati. Orang yang rendah hati. Ya. Yang kedua, lain, orang yang bersikap hati lembut tadi. Ya. Yang ketiga, sahal. Sahal itu gampang, ya, suka nolong. Sahal mudah, suka nolong orang, ya. Orangnya mudah. Enaklah bermuamalah dengan orang yang ini. Ya, dimintai tenaganya mudah, dimintai waktunya mudah. Kalau dia punya harta, dimintai bantuan hartanya juga mudah. Orangnya enak, sahal. Yang keempat, orangnya dekat dengan manusia. Dia orang bermuamalah manusia dengan cara yang baik. Itulah 4 sifat yang menjadikan haram neraka menelan jasadnya orang yang berhati lemah lembut, orang yang tawadu, kemudian orang yang dekat dengan manusia dan orang yang suka menolong orang lain. Ya. Nah, tapi sifat lemah lembut itu adalah watak pak ya. Watak itu ada yang dari sononya, ada yang sudah dari sononya dikasih oleh Allah berwatak lemah lembut. Kalau seperti itu alhamdulillah ya, sudah dari kecil sudah diberi oleh Allah tabiat orangnya memang berpenampilan lemah lembut. Tapi ada juga sesuatu sifat yang bisa kita ikhtiari, kita upayakan, kita latih agar kita bisa menjadi orang yang lembut. Bisa ya. Buat apa diutus para rasul, diturunkan kitab suci, kecuali untuk apa? Untuk itu kan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tiada lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita bisa upayakan agar kita menjadi orang yang lembut, walaupun asalnya kita keras, kasar, tapi kalau kita latihan terus menerus agar kita punya sifat yang lembut, insya Allah akan bisa menjadi berubah. Ya, walaupun orang Jawa bilang watak beda kalau watuk, katanya gitu ya. Dan watuk kasih konidin, mari yang watak angel marine, itu memang benar, saya nggak mungkin itu benar, tapi jangan kemudian kita optimis kalau begitu nggak bisa latihan terus menerus. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, innar rajul la yasdiqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sungguh seorang laki-laki membiasakan diri dengan jujur, akhirnya jujur menjadi karakternya, dan jujur dan dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Caranya apa? Membiasakan, melatih untuk selalu jujur. Berarti di situ kata Ibnu Hajar bahwa akhlak itu bisa diupayakan, bisa diikhtiari, bisa diupayakan, bisa dicari dengan cara riyadhah, latihan untuk membentuk karakter akhlak yang baik. Maka pembentukan karakter itu yang paling bagus ngaji taklim rutin. Ya, rutin seperti ini tuh itu paling bisa menjaga karakter. Kalau ngajinya cuma sebulan sekali, setahun sekali, apalagi setahun 3 kali, Isra Mi'raj, nuzul Quran sama apa? Mauludan. Wah, ngaji itu perubahan karakter itu ngajinya rutin, sepekan sekali atau 2 kali 3 kali, itu yang akan berubah karakter. Pengajiannya rutin ya. Walaupun cuma 1 jam tapi istiqomah ya. Sepekan 3 kali, cuma 1 jam, cuma sepekan 3, tapi dia rutin itu akan berubah karakter. Iya. Lama-lama tak sadar ya, nanti orang lain mungkin yang melihat ya. Ibu misalkan setelah ngaji 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus ketemu sama ibu yang enggak ketemu lama, kaget, Masya Allah ibu sekarang berubah sekali. Berubah apanya? Ya tutur katanya sudah berubah. Dulu ibu kan cerewet, kalau ngomong nggak bisa diputus, mau. Sekarang ya Allah
pengajian di mana sih Bu? Nah, di Al-Falah. Masya Allah, berubah karakter tanpa disadari. Orang yang lain yang nilai kita sudah berubah kepada hal yang baik. Kenapa? Ngajinya rutin. Nah, maka perubahan karakter itu sangat bisa didapat dengan taklim seperti ini, yang rutinnya itu bisa merubah. Ya, seperti ini coba. Tiap hari kita belajar hadis sampai ratusan hadis kita kaji, ratusan hadis, masa nggak merubah kita? Kita diajari bagaimana cara bertetangga tadi ya, cara bermuamalah, masa kita nggak berubah tiap hari digembleng dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Ya lama-lama kena juga, berubah juga kan, jadi lebih baik ya. Satu lagi pas insyaallah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, muttafaqun alaih. Ma'ruf ya. Adalah Nabi, karena itu dalam bahasa istilah ilmu nahwu itu yufidu al-istimrar, memberikan makna seringkali ya, kerap kali atau bisa sering kali, kebiasaan Nabi apabila beliau masuk WC dia selalu berdoa, Allahumma inni, ya Allah sungguh aku a'udzubika, berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'is, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah ini sunnah sebelum masuk WC, jangan dibaca di dalam, bacanya di luar WC. Sunnah pertama. Sunnah kedua apa? Melangkah dengan kaki kiri. Sunnah ketiga, di dalam WC tidak boleh menjawab salam, tidak boleh menjawab adzan, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Maka sunnah yang ketiga, diamnya di WC itu adalah kebaikan lagi, maka dapat 3. Kemudian sunnah keempat, setelah selesai keluar baca doa ghufranaka, maka sunnah yang keempat. Berarti setiap kali Bapak Ibu masuk keluar WC dapat 4 pahala, atau dalam Islam dikalikan 10 menjadi 40 pahala. Setiap kali masuk keluar WC Bapak bisa ngamalkan 4 sunnah ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini doa dibaca tanpa angkat tangan ya. Enggak usah angkat tangan. Allahumma ini enggak usah. Tangannya enggak usah diangkat. Ya. Kemudian masuk kaki kiri ya. Yang kedua diam di masjid, di WC, dan keluar ghufranak ya. Ghufranak itu artinya apa? Ampunanmu ya Allah. Pernah ditanyakan kepada seorang syekh, kenapa kalau Rasulullah kok mengajari setelah bulan hajar kok doanya ampunanmu ya Allah? Kan habis buang hajat, bukan habis maksiat, tapi kok doanya ampunanmu. Nah, beliau terangkan karena itu suatu bentuk ketawaduan, mengajari ketawaduan bagaimana kurangnya kita dalam bersyukur ya. Kita ini kan sering kali ketika kita buang hajat, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu buang hajatnya lancar ya, lancar jaya, enak enggak? Lancar jaya ya, enak kan? Bacanya mesti yo lega aku blong ya, itu namanya lancar jaya. Nikmat tidak itu Bu? Nikmat boten? Nikmat ya, tapi jenengan luka bersyukur kan? Coba kalau mama ini bahasa Jerman namanya, bahasa Jerman ini bebelen, tahu bebelen? Nah itu bahasa Jerman itu bebelen. Wah bisa kalau sudah gini yang kalau cuma kecil sakit ya Bol, sakit, menyiksa ya, itu menyiksa. Tapi ketika jenengan lancar jaya buang hajatnya, wes entek kabeh plong, metu wah lega ya. Ah niku nikmat, gitu nikmat. Tapi jenengan lalai bersyukur. Nah, makanya Nabi ajarkan ghufranaka, ampunanmu ya. Kalau bahasa begini, ampunanmu ya Allah, aku ini hamba yang sulit sekali bisa bersyukur. Diberi nikmat, hajat saya lancar jaya, tidak ada halangan apapun keluarnya, itu kenikmatan. Saya juga lupa bersyukur kepadamu, maka dia mohon ampun kepada Allah. Ya jelas ya. Jadi orang yang punya ilmu itu buang hajat saja bisa mendapatkan 40 pahala. Nanti kalau jenengan diare tambah banyak lagi, keluar masuk. Wah, 40 kali berapa itu? Sampai sini dulu Bapak Ibu ya, sampai hadis ke berapa ini? Ke 68. Ya. Saya yakin pasti lupa saya. Besok 2 minggu lagi. Siapa yang bertanggung jawab untuk ingatkan saya? Bapak Imamnya, Ustaz Imam. Imam tidur ya. Mas ya, saya mesti lupa dicatat. Besok berarti saya khawatir nanti terulang lagi. Kalau saya enggak besok lupa, saya baca lagi nanti enggak selesai ya. Besok insya Allah 69 saya bacakan, besok 69. Nanti yang ingat besok tolong diingatkan mulai hadis ke 69 ya, biar terus baca sampai 600 hadis. Masya Allah ya, tak terasa kita
sudah membaca hadis Nabi 600 hadis, sudah alim semua, jadi ustaz semua nanti ya insyaallah. Amin. Kayak kita sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.